warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Kamila Aulia dengan NPM 2517052041. Di sini saya akan membuat sebuah video pengganti dari pertemuan kedua karena saya telah izin. Di sini terdapat modul konsep basis data dengan pertemuan kedua. Materi praktikum pada pertemuan kedua yaitu berupa data. Jadi data adalah fakta mentah mengenai suatu objek yang dapat dicatat atau disimpan dengan ada tujuan atau maksud tertentu. Data ini dapat berupa teks, angka, atau gambar, dan juga video. Data dapat dianalogikan seperti mahasiswa. Nah, mahasiswa ini terdapat namanya, NPM, program studi, dan juga nilai ujian. Sedangkan dataset adalah kumpulan data yang disusun dengan secara struktur. Biasanya dataset ini disajikan dalam bentuk tabel atau baris. Nah, dengan format Excel dan juga format lainnya. Sedangkan kalau basis data atau database adalah sistem tempat penyimpanan data di dalam sebuah komputer dengan tujuan dapat mudah dicari, dihapus, atau ditambahkan. Fungsi basis data ini gak cuma untuk menyimpan, tetapi dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Tipe data yang sering digunakan kita itu yang pertama ada integer, itu biasanya bilangan bulat seperti NPM, jumlah usia. Float atau double digunakan untuk menyimpan nilai berupa bilangan pecahan atau desimal. Contohnya nilai ujian yang berkoma atau berat badan. Varchar adalah tipe data teks yang panjang dengan teks yang panjang dan dapat disesuaikan. Umumnya biasanya digunakan untuk menyimpan data seperti nama, alamat, atau keterangan singkat. Teks digunakan untuk menampung teks yang panjang atau lebih dari varchar ini yang lebih besar. Contohnya deskripsi produk atau catatan. Sedangkan atau boolean itu berfungsinya untuk menyimpan nilai logika nilai true atau false. Yang keenam itu adalah date yang digunakan untuk tahun, bulan, atau hari. Tanggal juga. Time digunakan untuk informasi waktu seperti jam, menit, dan detik. Datetime atau timestamp digunakan untuk menyimpan sebuah data, tanggal, dan waktu secara bersamaan. Ini contohnya. Istilah dalam basis data itu ada entity atau entitas. Nah, entity ini adalah objek yang perlu disimpan karena dalam objek itu ada sebuah informasi yang dapat dibedakan dari objek lain. Contoh entitas itu seperti bidang kesehatan adalah pasien, dokter, dan kamar. Sedangkan kalau di sebuah perkuliahan ada mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Yang kedua ada file, kolom, atau atribut. Nah, atribut ini adalah bagian dari sebuah tabel dalam sebuah database yang memperlihatkan suatu atribut tertentu. Contohnya, bidang kesehatan itu ada pasien. Nah, pasien itu ada ID pasien, nama, tanggal lahir, dan juga alamat. Sedangkan dokter pasti ada ID dokter, nama, spesialis apa, serta nomor telepon. Dan ID kamar pasien yaitu ID kamar, tipe kamar, dan kapasitas serta tarif. Yang ketiga ada tuple atau baris. Nah, record adalah kumpulan data berupa atribut yang berhubungan dan digunakan untuk menyajikan sebuah informasi secara lengkap. Singkatnya, entitas itu adalah sebuah objek nyata. Database adalah sebuah isinya. Table adalah wadah dari data tersebut, serta baris adalah kumpulan dari setiap objek yang berupa contoh spesifik dari objek tertentu. Dan kolom berarti jenis informasi. Nah, SQL adalah Structured Query Language. Nah, SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan dalam mengakses sebuah data pada basis data. Query adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengambil informasi atau mengolah informasi dalam sebuah database dengan maksud tujuan tertentu. Yang keenam ada primary key. Ini adalah atribut pada table yang digunakan sebagai identitas wajib atau unik yang membedakan setiap basis data. Jadi primary key ini biasanya setiap datanya itu tidak sama. Seperti NPM. Sedangkan NPM ini dijadikan primary key karena kodenya unik. Setiap mahasiswa pasti berbeda-beda NPM-nya dan setiap tahun juga berbeda.
Selanjutnya ada 7 adalah foreign key adalah suatu kolom pada tabel yang digunakan untuk menghubungkan sebuah data dengan tabel lain melalui primary key. Sederhananya, foreign key ini menghubung antar tabel. Yang kedelapan ada relasi. Relasi adalah hubungan dalam satu tabel dengan tabel lain. Nah, hubungan ini ditentukan oleh kardinalitas, yaitu jumlah hubungan yang mungkin terjadi antara data di dua tabel. Ada beberapa jenis relasi. Yang pertama itu one to one. Jadi one to one itu adalah satu data yang berhubungan dengan satu data lain, seperti KTM dan mahasiswa, dia saling berhubungan 1:1. Sedangkan one to many atau satu dengan berhubungan dengan yang banyak tabel datanya, seperti dosen pembimbing memegang banyak mahasiswa. Dan yang ketiga ada many to many, yang berarti sebuah tabel memegang banyak tabel lainnya. Contohnya, mahasiswa dapat mengambil sebuah mata kuliah yang berhubungan dengan KRS. Nah, RRD atau Entity Relationship Diagram adalah sistem model yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar data dalam suatu basis data. Seperti ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.